Di atas bumi ini ku berpijak pada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta dan cinta yang berindah. Masa muda yang tak pernah akan mendung. Bab ini yang bahas bagaimana organisasi bisa menciptakan dan mempertahankan kinerja tinggi melalui kombinasi antara manusia, sistem, dan teknologi. Nah, bisa kita lihat dari Amazon yang menggunakan dua sistem, yaitu Connection dan Forte. Connection mengumpulkan masukan harian dari karyawan tentang pengalaman kerja mereka, sedangkan Forte membantu karyawan dan manajer fokus pada kekuatan dan pengembangan individu. Dari situ terlihat bahwasannya kinerja tinggi tidak hanya soal target, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung, transparan, dan adaptif terhadap perubahan. Nah, melalui bab ini kita akan belajar bagaimana sistem kerja, kondisi organisasi, pihak HR, serta teknologi HR saling terintegrasi untuk membentuk high performance organization yang berkelanjutan. Sederhananya, HPWS itu seperti mesin organisasi yang disusun biar semua komponennya jalan bareng, mulai dari orangnya, strukturnya, hingga teknologinya. Ada beberapa elemen penting di dalamnya, seperti desain pekerjaan yang jelas, proses rekrutmen dan pelatihan yang tepat sasaran, sistem penghargaan yang adil, dan komunikasi yang terbuka antara karyawan dan atasan. Kalau semuanya selaras, kerja jadi lebih efisien dan tim juga merasa punya tanggung jawab bareng. Hasilnya, organisasi bisa punya karyawan yang lebih produktif, lebih puas, dan lebih loyal. Pertama, organisasi berkinerja tinggi biasanya punya tim yang solid, rekrutmen yang selektif, dan juga budaya kerja yang penuh kepercayaan. Karyawan nggak cuma disuruh kerja aja, tapi juga diberdayakan. Mereka dikasih ruang buat ngambil keputusan, ngasih ide, dan juga berinovasi bareng. Nah, ini yang bikin rasa memiliki tumbuh dan produktivitasnya meningkat. Contohnya Starbucks, mereka pernah kena kasus diskriminasi yang bikin heboh. Tapi alih-alih tutup mata, mereka langsung gerak cepat. Semua gerai ditutup sementara buat pelatihan unconscious bias. Dari situ kita belajar, pelatihan etika dan keberagaman itu penting banget supaya nilai-nilai perusahaan benar-benar hidup di setiap karyawan. Lalu ada konsep learning organization, organisasi yang selalu belajar dan berbagi pengetahuan. Karyawan terus dikasih kesempatan buat belajar hal baru, berpikir kritis, dan bereksperimen. Dengan budaya yang kayak gini, organisasi jadi adaptif banget sama perubahan zaman. Tapi ingat, semua itu nggak akan jalan tanpa employee engagement. Kalau karyawan merasa dihargai dan pekerjaannya bermakna, mereka bakal bekerja sepenuh hati. Ditambah lagi, kalau nilai-nilai SDM selaras sama brand perusahaan, misalnya empati dan pelayanan, hasilnya bakal luar biasa. Dan yang terakhir, semua harus dilandasi etika. Organisasi yang menjunjung kejujuran dan tanggung jawab sosial bakal punya reputasi kuat dan karyawan yang loyal. Jadi, kinerja tinggi itu bukan cuma soal hasil, tapi juga soal cara kita mencapainya. Organisasi berperforma tinggi bukan sekedar memiliki karyawan yang hebat, tetapi juga sistem kerja yang terintegrasi antara manusia, teknologi, dan juga struktur organisasi. Inilah yang disebut dengan High Performance Work System, sistem yang membuat setiap elemen bekerja selaras untuk mencapai tujuan besar. Ciri-cirinya, yang pertama adalah organisasi memiliki struktur yang kolaboratif, desain pekerjaan yang efisien namun juga fleksibel, karyawan yang terlatih dan termotivasi, serta sistem penghargaan dan juga informasi yang transparan. Hasilnya adalah produktivitas tinggi, kualitas produk meningkat, kepuasan pelanggan, dan juga loyalitas karyawan. Ada 4 kondisi penting yang mendukung kinerja tinggi. Yang pertama adalah kerja tim dan pemberdayaan, di mana setiap anggota punya peran dan suara. Yang kedua adalah berbagi pengetahuan agar organisasi terus berjalan dan juga beradaptasi. Yang ketiga adalah kepuasan dan keterlibatan karyawan yang menumbuhkan semangat dan juga rasa memiliki. Dan yang terakhir adalah etika kerja, karena integritas adalah fondasi kepercayaan dan juga keberlanjutan. Peran HRM sangat vital, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga penerapan teknologi HR seperti HRM dan Human Resource Information System untuk mempermudah analisis dan keputusan berbasis data. Pada akhirnya, keberhasilan organisasi tergantung pada bagaimana sumber daya manusianya dikelola. Ketika karyawan merasa dihargai,
diberdayakan, dan sejalan dengan nilai perusahaan, maka terciptalah organisasi yang unggul, adaptif, dan juga berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada teknologi manajemen sumber daya manusia. Teknologi telah mengubah peran HR dari administratif menjadi strategis. Selanjutnya itu teknologi membantu HR meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas keputusan dalam mengelola SDM. Selanjutnya itu ada aplikasi manajemen SDM. Aplikasi HR digunakan untuk mendukung fungsi utama seperti yang pertama yaitu rekrutmen online, yang kedua yaitu pelatihan digital, yang ketiga yaitu ada penilaian kinerja online, yang keempat yaitu ada penggajian online. Aplikasi ini membantu peran HR lebih cepat, akurat, dan transparan. Selanjutnya yaitu ada sistem informasi SDM atau HRIS. Jadi HRIS ini adalah sistem terintegrasi untuk mengelola dan menganalisis data karyawan. Fungsinya yaitu mencakup pengelolaan data personal, pelaporan, serta perencanaan tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu ada elektronik HRM atau biasa disingkat dengan EHRM. Jadi EHRM ini memanfaatkan internet untuk menjalankan peran HR secara online. Meliputi yang pertama yaitu operasional EHRM atau otomatisasi proses administrasi. Yang kedua yaitu ada relasional EHRM atau layanan mandiri bagi karyawan. Yang ketiga yaitu ada transformasional EHRM, yaitu mendukung strategi dan pengembangan SDM. Dampak teknologi HR. Jadi profesional HR kini perlu menguasai analisis data, menjaga keamanan informasi, dan menjadi mitra strategis organisasi. Teknologi menjadikan HR lebih responsif dan berbasis data. Selanjutnya yaitu efektivitas manajemen sumber daya manusia. Jadi, efektivitas HRM menunjukkan seberapa baik praktik HR mendukung tujuan organisasi. HR yang efektif tidak hanya menjalankan fungsi administrasi, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu ada audit manajemen sumber daya manusia. HR audit ini adalah evaluasi sistematis terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik HR untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan kebutuhan organisasi. Audit meliputi seperti rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan keperluan hukum. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan, meningkatkan efektivitas, dan memperkuat kinerja HR. Selanjutnya yaitu ada menganalisis dampak program manajemen sumber daya manusia. Jadi analisis program HR ini menilai seberapa dampak kegiatan HR terhadap hasil organisasi. Metode yang digunakan antara lain yang pertama yaitu ada cost benefit analysis dan ROI untuk mengukur keuntungan program HR. Yang kedua yaitu ada KPI HR seperti produktivitas, habis itu turnover dan kepuasan karyawan. Analisis ini membantu organisasi membuat keputusan berbasis data. Performance management atau manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses yang dilakukan oleh manajer untuk memastikan bahwa aktivitas dan hasil kerja karyawan berkontribusi pada tujuan organisasi. Tujuan manajemen kinerja yang pertama ialah menyelaraskan perilaku individu terhadap strategi organisasi. Yang kedua ialah meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Yang ketiga ialah memberikan dasar bagi keputusan administratif. Yang keempat ialah mengembangkan kemampuan dan motivasi karyawan. Proses manajemen kinerja ialah serangkaian aktivitas yang memastikan bahwa hasil dan kerja karyawan selaras dengan tujuan organisasi. Performance management harus dipandang sebagai kegiatan yang berkelanjutan, bukan dipandang sebagai acara yang bersifat tahunan. Proses manajemen yang pertama yaitu adalah memastikan tujuan organisasi baik di tingkat divisi maupun di tingkat bagian. Proses manajemen kinerja yang kedua yaitu mengembangkan perilaku dan individu karyawan
agar selaras dengan tujuan organisasi. Untuk proses manajemen kinerja yang ketiga yaitu adalah perusahaan wajib memberikan dukungan seperti pelatihan, pengembangan kompetensi kepada karyawan. Selanjutnya untuk proses manajemen kinerja yang keempat yaitu memastikan bahwa adanya proses evaluasi dari hasil realisasi kinerja terhadap target sasaran organisasi. Untuk proses manajemen kinerja yang kelima yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk menentukan arah dan strategi organisasi. Untuk proses manajemen kinerja yang terakhir yaitu memberikan konsekuensi dari hasil kinerja yang bisa berupa reward dan punishment bagi hasil kinerja dari pegawai perusahaan tersebut. Tujuan manajemen kinerja terdapat 3 tujuan. Yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu menyelaraskan perilaku karyawan terhadap tujuan organisasi. Yang kedua ialah tujuan administratif, yaitu sebagai dasar keputusan untuk bagian personalia dan administratif. Yang ketiga ialah tujuan pengembangan, yaitu meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari karyawan. Kriteria manajemen kinerja yang efektif. Yang pertama, kesesuaian dengan strategi. Yang kedua, validitas. Yang ketiga, reliabilitas. Yang keempat, dapat diterima. Dan yang terakhir ialah memberikan umpan balik kepada perusahaan. Penilaian kinerja karyawan atau performance appraisal. Penilaian kinerja merupakan proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk mengevaluasi, menilai, dan mendokumentasikan kinerja individu karyawan berdasarkan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana karyawan berkontribusi terhadap pencapaian sasaran organisasi sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan manajerial seperti promosi, kompensasi, pelatihan, atau pengembangan karir. Yang kedua adalah pendekatan penilaian berbasis atribut atau attribute-based methods. Pendekatan ini berfokus pada sifat, karakteristik, atau atribut pribadi yang diyakini mempengaruhi keberhasilan kinerja seperti inisiatif, kecerdasan, kerjasama, dan hubungan interpersonal. Di sini ada Mixed Standard Scale atau skala standar campuran. Metode ini mengombinasikan penilaian berdasarkan beberapa pernyataan deskriptif, seperti tingginya, sedang, rendah untuk setiap atribut. Setiap tingkat diberi nilai tertentu dan skor total menggambarkan kinerja individunya. Yang ketiga, pendekatan penilaian berbasis perilaku atau behavior-based methods. Pendekatan ini menilai bagaimana seseorang berperilaku dalam melaksanakan pekerjaannya, bukan sekedar hasil atau karakter pribadi. Yang pertama, critical incident methods. Lalu yang kedua ada behaviorally anchored rating scale atau BARS. Yang ketiga, behavioral observation scale atau BOS. Yang keempat, ada pendekatan penguatan perilaku atau reinforcement based approach. OBM didasarkan pada prinsip behaviorism, yaitu perilaku dapat dimodifikasi melalui sistem penguatan organisasi mengidentifikasi perilaku kunci yang ingin ditingkatkan, lalu memberikan umpan balik dan penghargaan setiap kali perilaku tersebut muncul. Langkah-langkah OBM menentukan perilaku kunci yang berhubungan dengan efektivitas kerja, menyusun sistem observasi untuk mencatat frekuensi perilaku, memberikan umpan balik berkala kepada karyawan, memberikan penghargaan berdasarkan peningkatan perilaku. Yang kelima adalah pendekatan berbasis hasil atau result based approach, management by objectives atau MBO. MBO merupakan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada tujuan atau goals yang disepakati bersama antar manajer dan karyawan. Kinerja diukur berdasarkan sejauh mana tujuan itu dapat tercapai. Yang keenam, pendekatan manajemen kualitas total atau total quality management atau TQM. TQM berfokus pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan melalui kerja sama tim, umpan balik pelanggan, dan standar kualitas organisasi dalam penilaian kinerja. TQM menilai baik kinerja individu maupun sistem secara keseluruhan. Yang ketujuh, sumber informasi penilaian dari kinerja. Yang pertama, manager atau manager appraisal. Yang kedua, rekan kerja atau peers. Yang ketiga, bawahan atau subordinates. Yang keempat, diri sendiri atau self-appraisal. Yang kelima adalah pelanggan atau customers. Yang terakhir adalah aplikasi digital dan real-time feedback. 360 degree performance appraisal merupakan sistem penilaian yang menggabungkan semua sumber informasi
Manajer, rekan kerja, bawahan, pelanggan, dan diri sendiri tujuannya untuk memperoleh gambaran kinerja yang menyeluruh dan dari berbagai sudut pandang. Penilaian kinerja bukan sekedar formalitas, dan disinilah organisasi tahu siapa yang berkembang, siapa yang butuh dukungan, dan bagaimana strategi dapat ditingkatkan. Namun, penilaian kinerja tidak selalu objektif. Kesalahan dalam pengukuran kinerja, jenis-jenis kesalahan penilaian. 1. Similarity error, penilai menyukai orang yang mirip dengan dirinya. 2. Kontras error, membandingkan antara karyawan bukan dengan standarnya. 3. Distributional error, pertama, terlalu lunak, memberi nilai terlalu tinggi. Terus terlalu ketat, memberi nilainya terlalu rendah, dan cenderung ke tengah-tengah, menilai semua sama rata. Dan keempat, halo and horns effect, di mana satu hal baik atau satu hal buruk dapat mempengaruhi semuanya. Bagaimana sih cara mengurangi kesalahan yang tadi? 1. Melalui pelatihan penilaian, di mana simulasinya itu tuh menonton video simulasi kesalahan. Kemudian 2. Menggunakan pendekatan multi aspek, bukan hanya fokus pada satu perilaku aja. Dan ketiga, memanfaatkan teknologi analisis data seperti perangkat lunak, perception, analisis pola. Kemudian dijelaskan juga nih perilaku politik dalam penilaian kinerja. Kadang penilai diselewengkan demi kepentingan pribadi. Operational politik. Dampaknya apa nih? Dampaknya karyawan berprestasi jadi frustasi. Yang malas justru nyaman dengan pekerjaannya. Nah, bias ini muncul. Bias muncul karena apa? Karena tujuan penilaiannya tidak jelas. Kemudian tidak ada imbalan besar di balik hasil. Dan yang terakhir, budaya organisasi permisif terhadap ketidakadilan. Setelah kinerja diukur, kemudian terdapat sesi feedback, memberikan umpan balik kinerja, menjadwalkan feedback, dilakukan rutin dan konsisten. Kemudian persiapan feedback apa aja sih? 1. Pilih tempat kerja yang netral. Kemudian jelaskan tujuan sebagai dialog dua arah. Dan yang terakhir, meminta karyawan untuk self-assessment, yaitu menilai dirinya sendiri. Pelaksanaan sesi feedback ada 3 pendekatan. 1. Tell and sell, manajer menyampaikan hasil dan membenarkan penilaian. 2. Tell and listen, menyampaikan lalu mendengarkan tanggapan karyawan. Dan yang terakhir yaitu problem solving, di mana manajer dan karyawan bersama-sama untuk mencari solusi. Baik, selanjutnya adalah finding solutions to performance problems. Nah, jadi apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwasanya kinerja karyawan berada di bawah standar, maka manajer perlu untuk mengambil tindakan-tindakan korektif. Ada beberapa indikasi. Yang pertama, apabila karyawan terindikasi kurang kemampuan, maka manajer perlu untuk memberikan pelatihan, bimbingan, atau ubah tugas agar menjadi lebih sesuai. Yang kedua, apabila karyawan terindikasi kurang motivasi, maka manajer perlu untuk memberikan penghargaan, berikan umpan balik positif, atau bantu mengelola stres. Dan yang ketiga, apabila karyawan kurang keduanya, maka berikan peringatan atau tindakan-tindakan yang diperlukan. Dan yang terakhir, apabila karyawan sudah berkinerja baik, maka perusahaan harus tetap memberikan tantangan dan peluang pengembangan agar tidak bosan atau pindah pekerjaan. Tapi perlu disadari juga bahwasanya kadang masalah tidak hanya berasal dari individu, tetapi juga dari sistem organisasi, misalnya alat kerja, prosedur, atau manajemen yang kurang efektif. Selanjutnya adalah isu hukum dan etika dalam manajemen kinerja. Jadi, sistem penilaian kinerja harus adil secara hukum dan etika, melindungi hak karyawan, dan menghindari diskriminasi. Yang pertama adalah persyaratan hukum. Jadi, karena hasil penilaian digunakan untuk menentukan promosi, gaji, dan hukuman, maka sering muncul gugatan hukum, misalnya seperti diskriminasi dan pemecatan secara tidak adil. Nah, untuk mencegahnya, organisasi harus memiliki sistem manajemen kinerja yang sah secara hukum, misalnya berdasarkan analisis pekerjaan yang valid atau menggunakan kriteria objektif, kemudian melibatkan beberapa penilai. Yang keempat adalah memberikan pelatihan penilai, dan yang terakhir adalah memiliki mekanisme banding. Baik, dan yang terakhir adalah pemantauan elektronik dan privasi karyawan serta kaitannya dengan etika. Jadi, banyak perusahaan kini menggunakan monitoring elektronik seperti menggunakan sensor, komputer, dan aplikasi untuk mencatat kinerja. Ya, jadi, meskipun banyak manfaat untuk efisiensi, hal ini menimbulkan banyak
masalah privasi, seperti karyawan khawatir diawasi tanpa alasan yang jelas dan diperlakukan seperti mesin. Oleh karena itu, yang pertama, pengawasan hanya boleh dilakukan bila perlu. Yang kedua, tujuannya harus dijelaskan secara terbuka. Dan yang ketiga, data harus digunakan untuk pembinaan dan pengembangan, bukan hukuman. Dan yang terakhir, privasi data karyawan wajib dilindungi.